Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Hadir di tengah-tengah kita semua, Bung Glenn Nahumuri, seorang magister ekonomi yang hari ini memilih menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan di Maluku. Bung Glenn ini sudah lama saya kenal, dan mungkin dalam kesempatan ini Bung Glenn juga bisa sedikit memperkenalkan diri kepada publik, kepada masyarakat sekalian, sembari Bung Glenn mengisahkan sedikit perihal perjalanan panjang Bung Glenn dalam melakukan proses-proses yang cukup berat seperti menggerakkan ekonomi kerakyatan yang sependek pengetahuan saya itu bergerak sampai ke Seram Utara, ke pedalaman Seram, juga di seputaran kota Ambon dan sebagainya. Ya Bung Glenn, saya persilakan untuk menyampaikan sedikit kurikulum vitanya lalu mengisahkan soal perjalanannya sejauh ini. Ya, terima kasih Pak Adit. Beta nama Glenn Nahumuri. Pendidikan terakhir Magister Ekonomi Pembangunan. Konsentrasinya kebijakan kelembagaan dan pembangunan. Bagaimana lembaga bisa membangun rakyat. Kalau S1 beta sarjana teologi. Yang pertama beta terinspirasi untuk bagaimana terjun di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk mendorong peningkatan ekonomi itu. Pertama beta besar di wilayah Seram, daerah Seram Utara, yang memang awal-awalnya sangat sulit untuk dari segi transportasi, sehingga berdampak pada keterbelakangan pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Pasca studi S2 beta lebih berpikir bagaimana harus memasukkan berkas-berkas untuk menjadi seorang akademisi. Tetapi beta kembali ke masyarakat, beta lihat masih banyak realitas yang terjadi, dan hari ini realitas ini yang memaksa orang-orang hidup di tengah kondisi keterpurukan secara ekonomi. Misalnya fenomena jauh dari pasar, sehingga hasil-hasil pertanian, hasil-hasil tangkapan nelayan semua sulit untuk terjual. Di sini yang menggerakkan beta untuk harus bagaimana berupaya membangkitkan ekonomi rakyat. Di lain sisi juga tingkat kemahalan barang di wilayah-wilayah yang sangat jauh dari daerah perkotaan, dalam hal ini kota Ambon, itu memaksa beta untuk harus kembali. Alhamdulillah, puji Tuhan, beta bisa mulai berproses dari awal tahun 2017. Satu waktu beta pulang ke Seram Utara, beta lihat begitu banyak pisang, buah-buah pisang yang sudah masak di kebun-kebun. Ada beberapa orang yang mengeluh bahwa siusing ada orang datang balik pisang, akhirnya katong pisang busuk di kabong-kabong. Katong punya pendapatan mulai sebagus. Karena waktu itu bersamaan dengan musim buah. Waktu itu musim buah, jadi konsentrasi banyak orang yang berproses di dunia ekonomi lebih memilih beli buah durian, langsa dan sebagainya. Akhirnya pisang-pisang busuk. Beta bilang beta harus menjadi jembatan penyelamat. Beta bukan menjadi juru selamat, tetapi beta menjadi jembatan menyelamatkan ini. Beta mulai balik pisang, beta bawa ke Ambon. Itu orang-orang yang punya pisang-pisang sudah masak di kebun itu, beta suruh potong dan beta bawa jual. Pernah sampai beta harus
mobil rusak di saat naik-naik gunung SS itu di wilayah Seram Utara. Akhirnya pisang satu red itu busuk semua. Nah di situ beta rugi besar waktu itu juga. Nah, beta harus bayar tanpa pisang itu terjual. Tapi bagi beta ini tantangan yang harus beta berusaha melewati ini, dan beta sembuh mundur. Beta mulai berproses. Nah, di saat kondisi harga pisang mulai normal, beta lihat saat itu sudah ada banyak orang yang mulai masuk balik pisang. Beta bilang kalau memang sudah ada orang masuk balik pisang, karena beta berprinsip adalah beta menjadi jembatan penyelamat, maka beta keluar dan biarkan orang lain balik. Nah, setelah itu beta lihat kondisi ikan, para nelayan yang mana kalau dong cuma tangkap ikan dengan jumlah sekian dan hanya dibeli oleh orang-orang Papalele lalu dijual di dalam wilayah situ saja, maka kita tidak punya kekuatan merampok uang dari luar. Perputaran uang itu hanya terjadi di dalam ruang itu. Misalnya di Seram Utara, kalau hari ini Papalele balik ikan dari nelayan jual di masyarakat Seram Utara, secara otomatis uang hanya terputar di wilayah itu saja. Nah, beta bilang bahwa untuk menumbuhkan pendapatan ekonomi masyarakat, maka harus ada kebijakan lain, yaitu membuka pasar baru. Di dalam pikiran beta waktu itu hanya bagaimana merampok uang dari pusat uang membawa ke pusat barang. Beta mengakui bahwa Ambon adalah pusat uang, bukan pusat barang, dan Seram bukan pusat uang, namun pusat barang. Untuk itu beta berpikir harus bagaimana merampok uang dari pusat uang membawa ke pusat barang. Sehingga beta mulai coba beli ikan, ambil ikan lalu beta bawa ke Ambon, beta jual di Ambon. Saat jual beta mulai pasok uang ke sana, dan beta bersyukur bahwa kegiatan itu beta bisa merampok uang walaupun sebanyak, tapi per minggu itu bisa merampok uang terus masuk ke wilayah Seram Utara. Nah, awalnya orang balik ikan itu 1 kilo 10.000, beta coba mulai dengan 11.000. Ada orang lagi ikut beta mulai naik lagi 12.000. Ada orang ikut beta kemarin beta naik 13. Nah, maksud beta mengapa harus kayak begini, supaya ketong menghargai jerih payah para nelayan yang hari ini harus menerpa ombak dan sebagainya. Nah, maksud beta semua orang harus berpikir soal bagaimana mengembangkan ekonomi rakyat. Itu beberapa kegiatan yang beta lakukan. Karena beta berprinsip bahwa beta hanya menjadi jembatan penyelamat di saat harga ikan drop, di saat hasil penangkapan ikan dia mulai menurun. Beta bisa lagi berkompetisi dengan Papalele. Sio kalau hari ini beta berkompetisi dengan Papalele, ini beta ganggu dong piring makan, karena hasil tangkap kurang. Kalau hasil tangkap kurang, beta bali dong mau bali apa perjual lalu dong pun piring makan. Makanya beta meninggalkan ikan untuk sementara, karena memang hasil tangkap kurang. Biarkan saja mama-mama Papalele supaya dong bisa dapat uang for dong kehidupan yang persoalan piring makan. Beta bergeser masuk wilayah Ambon. Ternyata bukan fenomena ekonomi saja terjadi di wilayah Seram, tetapi di wilayah Pulau Ambon juga fenomena ini terjadi. Ada banyak masyarakat di kota ini yang hari ini ingin bergerak dalam dunia usaha, tetapi persoalannya adalah mereka tidak punya kekuatan bargaining, jaringan dan finansial dan sebagainya. Hal ini membuat mereka mau orang Ambon bilang mau maju seng mundur seng. Nah, beta mencoba untuk membuka beberapa simpul-simpul ekonomi rakyat. Beta mulai bergerak dari wilayah Nusa Tenggara, ada beberapa beta sudah buat, dan beta sistemnya bagi barang di pondok-pondok kecil yang baru mau berkembang.
terbagi, terjual, baru beta datang ambil uang modalnya dan beta bagi baru. Maksud beta dengan model begini, maka ada motivasi untuk dong mau berusaha. Sebab ada beberapa orang yang bilang for beta, kalau hari ini distributor besar kasih masuk barang-barang di kios-kios besar-besar di kampung-kampung itu, lalu bagaimana dengan ketong kios-kios kasih? Beta cuma bilang beta menjadi jembatan penyelamat for itu. Beta seng ada punya kepentingan lain, hanya bagaimana membangun ekonomi rakyat. Hal ini yang menggerakkan beta untuk terus bekerja di ruang ini, dan ditargetkan untuk di dalam wilayah kota Ambon dalam bulan Januari ini ditargetkan harus 300 simpul itu harus selesai. Luar biasa. Dan kalau sampai itu sudah selesai, maka beta bergerak wilayah Seram, dan nanti ada beberapa kawan-kawan adik-adik beta yang harus berproses untuk mengembangkan ekonomi rakyat di kota Ambon ini. Sebenarnya orang lebih banyak menyalahkan persoalan pemerintah, tetapi bagi beta pemerintah adalah kelompok yang hari ini juga punya perhatian pada banyak hal. Untuk itu generasi muda hari ini harus terjun lapangan. Kalau semua pemikir-pemikir ekonomi, semua anak-anak muda Maluku hanya ingin berkontribusi di dunia politik, hanya ingin menjadi pegawai negeri, menjadi dosen dan sebagainya, menjadi dosen ekonomi, bagi beta semua menjadi konseptor. Lalu siapa yang mau menjadi eksekutor? Untuk itu kita harus membagi peran. Ada yang peran sebagai eksekutor, tetapi juga ada yang menjadi konseptor, sehingga kita memadukan dua komponen ini sehingga ekonomi ini dia bisa bangkit dengan baik. Luar biasa. Sebenarnya juga bagi beta, kemarin beta melihat fenomena orang mulai demo-demo harga kopra, sampai kopra turun 2.500 1 kilo. Ya, beta mengakui bahwa turunnya harga kopra begitu jauh itu mengakibatkan petani-petani kelapa di kampung-kampung itu merasa sulit. Beta juga sebagai seorang anak muda yang hari ini pernah studi lanjut S2 itu dengan kerja kopra. Sebelum berangkat studi lanjut S2, beta kerja kopra fortian S2. Ini menggelisahkan beta. Tetapi bagi beta bukan persoalan harga kopranya, tetapi kalau kita menjadi pemikir-pemikir muda yang cerdas, maka kita harus melihat lain. Ada peluang lain, yang mana kelompok-kelompok muda ini harus kita duduk bersama, membangun komitmen bersama. Kita lihat misalnya fenomena harga kopra, dia turun. Tetapi arang tampurung itu harus menjadi komoditi. Beta sudah berjalan di beberapa tempat makan ikan bakar di Ambon ini. Beta lihat dong bakar dengan arang, ada yang 1-2 misalnya dong pakai batu bara, arang-arang kayu. Coba bagaimana kawan-kawan muda hari ini kita duduk bersama, lalu kita membuat satu badan teknis, badan taktis yang mengelola soal itu. Ada misalnya stasioner arang tampurung. Kita buat stasioner arang tampurung. Kita kerjasama dengan pemerintah, yang mana setiap orang yang punya warung makan ikan bakar misalnya di depan ampas dan sebagainya, ada regulasi dari pemerintah yang mengatakan bahwa semua orang yang punya rumah makan ikan bakar, dia wajib membakar ikan dengan arang tampurung hasil produksi anak-anak Maluku. Di situ maka kita tidak sulit mencari pasar. Kita mendorong orang di kampung-kampung semua membuat arang tampurung, lalu kita buat dia dalam kemasan arang tampurung. Kita tidak lagi bawa ke penjual ikan bakar, tetapi kita sudah bawa di stasioner yang mana dikelola oleh pemerintah. Mereka punya tugas membayar kita dengan harga 1 kilo berapa, lalu mereka jual harga berapa.
supaya kita tidak lagi mencari pasar di sini. Kalau kita mau melakukan ini, kita harus berpikir soal ada combine antara ekonomi inklusif dan eksklusif, di mana rakyat menjadi pelaku ekonomi inklusif. Mereka melakukan tindakan-tindakan produksi, tetapi ekonomi eksklusif adalah tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu soal jaringan dan mencari pasar. Orang kampung-kampung termasuk kita, saya sendiri juga tidak punya jaringan luas seperti pemerintah. Untuk itu pemerintah harus membuka jaringan supaya kita punya hasil produksi didistribusi. Selesai terdistribusi, kita tidak lagi sulit mencari pasar. Mereka yang penjual-penjual ikan bakar, pemilik-pemilik restoran wajib beli. Pemaksaan untuk mereka beli itu tidak lagi lewat mulut, tetapi ada regulasi, ada aturan. Misalnya pemerintah daerah membuat sebuah perda, semua orang yang menjual ikan bakar wajib beli arang tempurung. Saya yakin dengan model begitu, walaupun turunnya harga kopra drastis pun, arang tempurung masih menjadi komoditi yang kita bisa pakai. Coba kita lihat berapa banyak orang yang mendistribusi cili ke kota Ambon dari Jawa. Kan kita masih ada ketergantungan itu. Cili dari Sulawesi, dari Jawa Timur, itu masih masuk ke kota Ambon. Kita coba lihat, ada buka di Google aja, ada peta pengiriman cili itu. Ada berapa banyak yang masuk ke kota ini? Coba hari ini misalnya ada 5.000, misalnya 5.000 kilo per bulan masuk ke kota ini. Sudah berapa banyak uang yang kita kirim ke Jawa sana, kita kirim ke Sulawesi sana. Kita tergantung barang pecah belah di Jawa. Menjadi pertanyaan, Jawa Timur, Surabaya tergantung apa di kita? Tidak ada. Kita masih tergantung bahan pecah di sana, pecah belah di sana. Kita juga tergantung cili di sana. Nah, ini masalah. Untuk itu bagaimana lembaga pemerintah bekerja sama dengan anak-anak muda Maluku untuk kembalikan ke kampung-kampung aja. Kita dorong itu. Misalnya di wilayah Seram Utara, kita bangun di wilayah Seram Utara adalah pusat cili. Wilayah Seram Selatan, kita bangun pusat produksi tomat. Lalu kita mengukur misalnya, kalau sudah kita punya tingkat produksi, itu misalnya 3.000 per bulan, dan yang dikirim dari luar adalah 5.000, maka ada regulasi yang melakukan pembatasan pengiriman. Pembatasan pengiriman yaitu pengiriman dari luar hanya cukup 2.000 kilo. Sedangkan kita yang sudah membangun pusat-pusat produksi ini harus punya 3.000. Dan itu harus dibatasi dengan aturan. Saya pikir kalau ada kerjasama antara pemuda dan juga pemerintah daerah persoalan ini, mengenai persoalan-persoalan ini, saya yakin ya kita bisa sejahtera. Iya. Saya rasa apa yang diuraikan oleh Bung Glenn ini cukup luar biasa. Sampai-sampai saya sendiri itu terkesima menyaksikan paparan Bung Glenn yang sangat luar biasa itu. Bung Glenn, dari sekian narasi yang begitu panjang yang telah Bung Glenn sampaikan, itu ada dua hal yang coba saya tangkap. Yang pertama, soal kesadaran yang dimulai dari diri sendiri untuk tidak mengharuskan untuk menanti instruksi dari pemerintah atau mengharapkan bantuan pemerintah. Sejauh yang Bung Glenn lakukan selama ini, apakah dengan bermodalkan finansial sendiri ataukah pernah juga dibantu oleh pemerintah dalam usaha-usaha untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan ini? Saya tidak pernah dibantu oleh pemerintah. Mungkin bantuan dari kawan-kawan, senior-senior itu ada, tetapi untuk dari pemerintah tidak ada. Karena pemerintah ini kita harus melalui mekanisme. Misalnya sudah ada pembahasan anggaran untuk pertanian sebagainya, ya kita lagi tunggu tahun depan. Kalau kita tunggu dan tunggu, kapan masyarakat punya uang gitu. Akhirnya saya termotivasi untuk bagaimana bisa terjun langsung di
dunia ini Sendiri, dengan sendiri aja. Iya. Tidak ada bantuan pemerintah. Bahkan yang membantu saya kebanyakan secara fisik itu adik-adik saya dari kampung. Luar biasa itu Bang Glenn. Iya Bang Glenn, sejauh yang saya ketahui seputar aktivitas Bang Glenn itu kan pada awalnya juga dari beberapa titik tempat paruh kelapa, kemudian menjadi distributor apa namanya ikan, terus hasil-hasil bumi juga ya, terus ada cili tomat yang kemudian di drop ke Ambon, lalu saat ini sudah menjadi distributor gula untuk kios di kios-kios. Ini kan satu perjalanan yang begitu panjang, di tengah banyak sekali anak muda yang ingin menikmati kehidupannya ini secara instan, ya kan, mereka cenderung menjadi pegawai negeri sipil. Kira-kira dari semangat itu apa yang menjadi harapan paling besar yang bisa Bung Glenn titipkan kepada anak muda dan juga kepada pemerintah daerah Maluku yang baru? Kebetulan dalam beberapa bulan ke depan ini kan akan segera ada pelantikan gubernur dan wakil gubernur kita yang baru. Mungkin pesan-pesan itu bisa disampaikan, siapa tahu ada di antara orang-orang terdekat Pak Murad Ismail dan Barnabas Ono bisa mendengarkan ini, lalu sebagai bahan penguatan untuk visi misi mereka saja, sehingga apa yang menjadi keresahan kita selama ini soal kurang antusiasnya pemerintah, kurang perhatiannya pemerintah, itu bisa terjawab lewat proses pemerintahan kali ini. Iya, yang pertama untuk kawan-kawan muda, jangan kita terlalu berharap untuk menjadi pegawai negeri, sebab kita lihat saja pemerintahan ini berapa tahun moratorium baru dicabut. Dengan model begini maka akan ada antrian panjang pengangguran yang hanya berharap menjadi pegawai negeri. Begitu juga dengan kawan-kawan yang hari ini berkomitmen menjadi orang yang siap antri 5 tahun berkompetisi menjadi calon anggota DPRD walaupun tidak tahu nanti jadi atau tidak. Tetapi tujuan dari semua itu adalah kesejahteraan. Misalnya, kalau hari ini kita mengantri 5 tahun, maka kita sudah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita berguna bagi diri dan sesama. Yaitu coba kita kembali ke kampung-kampung, kita dorong masyarakat, bahkan kita sendiri terjun langsung untuk membangun ini. Maka secara ekonomi pasti kita bisa mampu ini. Dan yang berikut, pemerintah, semoga pemerintahan yang baru ini lebih memfokuskan diri untuk membangun ekonomi rakyat. Sebab banyak persoalan terjadi ini akibat perut lapar saja. Oke, membangun infrastruktur, jalan dan kantor-kantor, perumahan dan sebagainya itu juga hal penting. Tetapi memberikan ruang agak besar kepada pembangunan ekonomi rakyat. Sebab di wilayah-wilayah seram, wilayah-wilayah yang jauh dari daerah perkotaan itu masih banyak terjadi tingkat kemahalan barang. Di beberapa wilayah, di wilayah seram itu gula 1 kilo bisa mencapai 20.000, sedangkan kita masih bisa menjualnya dengan 13. Saya harap pemerintah juga harus melihat ini, pemerataan ekonomi, menetralisasi ekonomi ini sehingga kita bisa menikmati dengan baik. Saya pikir itu yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan. Harus mengambil kawan-kawan muda yang punya potensi. Ya jangan ambil saya lagi lah, saya bergerak di dunia lain aja. Nanti ambil kawan-kawan lain yang punya potensi untuk bagaimana bisa bersama-sama membangun. Kan ada pendampingan desa untuk pertanian dan sebagainya.
ada kelompok-kelompok itu bisa dipakai saja, atau juga pemerintah membuat satu lembaga-lembaga taktis yang juga bisa berproses langsung dengan rakyat. Saya pikir hal-hal ini yang harus dilakukan oleh pemerintah Iya. untuk membangun ekonomi rakyat. Ya, Bung Glenn, kita ketahui bersama bahwa Provinsi Maluku ini menurut data BPS masuk dalam salah satu provinsi termiskin, kalau tidak salah keempat di Indonesia. Nah, tentu dengan pergerakan dan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Bung Glenn selama ini telah membantu pemerintah dan tentu masyarakat untuk pengentasan kemiskinan. Nah, Bung Glenn sejauh ini apakah Bung Glenn pernah berpikir untuk merekrut lagi kaula muda yang lain yang punya visi yang sama untuk bergerak di bidang yang sama ke daerah-daerah lain selain kota Ambon dan Pulau Seram? Iya. Eh, untuk sementara kan saya masih dengan adik-adik saya dari kampung saja untuk bergerak di wilayah kota Ambon dan juga wilayah Pulau Seram. Jadi saya biasa mendistribusi barang murah. Kali ini gula, sabun itu biasa saya mengambil jalur Taniwel. Saya biasa dari Taniwel Timur sampai Seram Utara. Karena fasilitas pendukung dalam hal ini alat transportasi mobil hanya satu dan juga secara finansial juga tidak kuat untuk bagaimana membuka ruang sampai di wilayah lain. Tetapi saya sudah membuat satu kelompok yang namanya Gerakan Netralisasi Ekonomi Rakyat. Gerakan Netralisasi Ekonomi Rakyat ini untuk bagaimana kita harus merekrut kawan-kawan dari semua wilayah sehingga mereka bertanggung jawab kepada wilayahnya. Saya punya komitmen untuk membangun misalnya di Maluku Tenggara, di Aru, di Buru, tetapi secara psikologi saya tidak punya kedekatan psikologi dan emosional dengan mereka. Nah, sehingga butuh kawan-kawan dari wilayah sana. Kalau saya kan lebih dekat dengan wilayah Seram. Bahkan saya paham konteks Seram. Jadi dalam proses rekrut kita harus merekrut berdasarkan konteks, orang yang paham geografis, sosial dan wilayah tersebut sehingga mereka bisa berproses dengan baik. Ya, insya Allah Tuhan sayang ke depan kita akan mendeklarasikan Gerakan Netralisasi Ekonomi Rakyat ini untuk kita merekrut kawan-kawan yang akan berproses di semua wilayah. Saya kemarin ke wilayah Maluku Tenggara Tual dengan kapal. Saya sudah berdiskusi dengan beberapa orang yang di kapal ABK dalam proses pengiriman barang. Ternyata proses pengiriman barang di kesana itu tidak terlalu sulit. Kita juga bisa langsung membawa beberapa komoditi ke sana, jangkau wilayah-wilayah kecil, misalnya wilayah Pulau Buru. Nah, kita juga bisa mendistribusi barang. Nah, ini persoalan komitmen saja. Apakah kita mau berkomitmen untuk membangun rakyat atau tidak? Kalau hari ini kita semua punya komitmen untuk membangun rakyat, maka saya yakin proses ini akan berjalan luar biasa. Ya, Bung Glenn, terakhir mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan melalui closing statement ini kepada kaula muda supaya mungkin mereka bisa berbenah dan bisa mau terlibat dalam agenda-agenda perubahan di daerah ini, khususnya untuk bagaimana memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Maluku pada umumnya dan Indonesia lebih luas lagi. Iya. Closing statement saya, semua anak-anak muda Maluku harus berkomitmen membangun negerinya, sebab negeri itu yang membangun diri kita sampai hari ini kita bisa ada di tempat ini, kita bisa menjadi orang-orang muda yang cerdas, itu karena negeri yang membangun kita. Untuk itu, Waalaikumsalam. Untuk itu kita harus punya komitmen
untuk membangun negeri. Mari jadilah jembatan penyelamat ekonomi rakyat, jembatan penyelamat rakyat. Jangan terlalu banyak sibuk-sibuk menjadi anggota DPRD, karena tujuan orang menjadi anggota DPRD itu untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi kalau dengan model-model kegiatan ekonomi kita sudah bisa mensejahterakan rakyat, maka nilai dan esensi kita adalah anggota DPRD. Luar biasa. Terima kasih Bung Glenn atas Terima waktu dan kasih, kesempatan Pak Adit. yang telah luar biasa ini, dan beberapa pemikiran yang cukup cerdas dan bisa dibagikan kepada publik, khususnya kaula muda Maluku. Semoga bermanfaat. Dan untuk menutupi acara yang sederhana ini, saya mengutip pikirannya Jenderal Doni Monardo, mantan Pangdam 16 Patimura, yang mengatakan bahwa pemuda Maluku sudah seharusnya tidak boleh terlalu banyak mengurusi politik praktis, melainkan harus sering mengaktifkan diri untuk mengurusi politik kesejahteraan. Karena kesejahteraan Maluku juga tidak hanya menjadi urusan pemerintah, tapi menjadi urusan semua orang, termasuk anak muda. Mungkin itu yang bisa kami hadirkan kepada pemirsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Shalom.